Saudara, pada tahun 1972, majalah Life menurunkan sebuah kisah tentang pengalaman menakjubkan dari seorang yang bernama John Goddard. Di sana disampaikan peristiwa yang terjadi ketika John berusia 15 tahun. Pada waktu itu, ia pernah mendengar neneknya berkata, "Kalau saja aku melakukannya ketika aku masih muda." Saudara, ternyata peristiwa itu sangat berkesan bagi John, sehingga ia bertekad untuk tidak membuat pernyataan seperti itu pada akhir hidupnya, yaitu menyesali atas hal-hal yang tidak dilakukannya. Hal itulah yang mendorong kemudian John menuliskan 127 sasaran hidupnya. Dan pada waktu itu, John menuliskan bahwa ia akan menjelajahi 10 sungai dan mendaki 17 gunung. Selain itu, ia juga menetapkan sasaran-sasaran lain seperti menjadi seorang Eagle Scout, yaitu sebuah kedudukan tertinggi dalam kepanduan anak laki-laki di zamannya, serta menjadi seorang pelancong dunia dan juga menjadi seorang pilot. Selain itu, saudara, di daftar yang dibuatnya, John mencantumkan bahwa ia ingin menunggangi kuda di parade Rose Bowl dan membaca Alkitab dari sampul ke sampul dan membaca seluruh ensiklopedia Britannica. Tidak hanya itu, saudaraku, John juga menuliskan bahwa ia berencana untuk membaca seluruh karya Shakespeare, Plato, Socrates, Aristoteles, dan beberapa penulis klasik lainnya. John juga mengungkapkan bahwa ia berhasrat untuk belajar suling dan biola, menikah, dan memiliki anak. John juga ingin memiliki karir di bidang kedokteran dan melayani sebagai misionaris bagi gerejanya. Luar biasa bukan? Bayangkan, ada 127 target yang mungkin bagi kita kedengarannya mustahil semua itu dapat dilakukan oleh satu orang saja. Akan tetapi saudaraku, ternyata pada usia 47 tahun, John Goddard telah berhasil mencapai 103 dari 127 sasarannya. Dan saudara dapat bayangkan, masih banyaknya hal-hal hebat lain yang ia masih lakukan, karena kemudian dikabarkan John tutup usia di 89 tahun. Saudara, keberhasilan John Goddard tadi menunjukkan kepada kita bagaimana sikap gigih terbukti mampu membuat yang nampak tidak mungkin menjadi mungkin. Dan sikap gigih yang serupa walaupun tak sama ditunjukkan Rasul Paulus dalam komitmennya untuk mengabarkan Injil. Kalau saudara perhatikan, perjalanan pelayanan Rasul Paulus sungguh tidak mudah. Kita dapat melihat betapa banyaknya derita dan sengsara, bahkan siksa jasmani dialaminya. Akan tetapi semua itu ternyata tidak mampu menghentikan langkah Rasul Paulus untuk mengabarkan Injil. Dan ada satu perkataan Rasul Paulus yang begitu kuat menggambarkan kegigihannya, yaitu yang tertulis dalam surat Filipi 1 ayat 21-22. Saat ia berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu." Kata-kata itu menunjukkan kepada kita bagaimana kegigihannya lahir dari iman. Ya, karena imannya kepada Kristus telah mendorongnya menetapkan langkah dengan mantap dan membulatkan tekad untuk memakai hidupnya secara efektif dan efisien sebagai alat Tuhan yang berguna. Saudara, sikap gigih, sikap pantang menyerah itu memang diperlukan di dalam kehidupan ini. Sebab kita tahu ada banyak halangan dan rintangan yang mampu membuat kita hanya menjalani hidup tanpa arti. Untuk itu, John Goddard mengingatkan kita pada saat ini, jangan sampai nanti kita mengakhiri hidup dalam penyesalan karena kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Rasul Paulus juga mengingatkan kita, janganlah kita menjadi orang-orang yang hidup sekedar hidup tanpa meninggalkan legasi. Oleh karena itu, marilah kita menata hidup kita dengan menetapkan pencapaian-pencapaian hidup yang tidak hanya menjadi kebanggaan diri sendiri, tetapi menjadi berkat bagi sesama. Dengan demikian, kiranya Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam kehidupan kita semua. Amin.